pinjol itu seperti yang saya sampaikan tadi di depan, dia berkaitan dengan judul. Jadi banyak orang itu dia ke pinjaman online itu karena dia sudah tidak ada dana untuk melakukan judi online. Lagi ya Pak ya. Dan kenapa orang melakukan judi online itu? Karena ya memang di angan-angan dia itu kalau melakukan judi online cepat kaya, cepat dapat duit banyak. Terkait dengan judi online, baik pelaku pemain ataupun bandar di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di KUHP di pasal 426 dan 427 di situ si bandar judi dia apabila memang terbukti memenuhi unsur pasal tersebut, sanksi penjara itu kurungan paling lama 9 tahun. 9 tahun itu paling lama ya Pak? Paling ya? lama. Di situ pasal 426 dan di pasal 427 bagi pemain di situ kurungan penjara, sanksi penjaranya paling lama 3 tahun. Halo PNers, jumpa lagi bersama saya di Kopi Ketan, Konten Pintar Keluarga Pacitan. Dan kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup serem kali ini, yaitu tentang judi online dan pinjaman online. Dan spesial narasumber kita datangkan dari Nusa Kambangan, bagian Polsek Sudimoro, yaitu bersama Bapak Kapolsek Sudimoro. Selamat siang Bapak. Selamat Sehat, siang Mbak, sehat Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dan Bapak, kali ini kita akan bahas topik yang cukup serem mungkin di kalangan masyarakat. Sebelum itu mungkin bisa diceritakan Bapak profil singkatnya dan mungkin perjalanan karir selama di kepolisian. Moga Bapak, karena tak kenal maka kita harus kenalan. Ya, oke, terima kasih Mbak. Jadi sebelum kami jelaskan bahwasannya terkait dengan riwayat hidup ataupun bahaya terkait dengan judi online ataupun pinjol, izinkan kami berterima kasih dulu kepada PLN Nusantara Opor telah mengundang saya di dalam acara Kopi Ketan, Kopi Konten Pintar Keluarga Pacitan. Selanjutnya perkenalkan saya, nama Ibnu Arisantoso. Bisa dipanggil siapa Pak? Bisa dipanggil Bapak siapa? Saya dipanggil Ibnu biasanya Mbak. Bisa dipanggil Bapak Panggil Ibnu. Saya terkait dengan riwayat kedinasan, saya sebelum jadi Kapolsek Sudimoro dulu pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba. Kasat Narkoba di Polres Pacitan. Terus selanjutnya alhamdulillah pada bulan Mei tahun kemarin 2025 saya mendapatkan amanah dari pimpinan untuk menjabat sebagai Pak Kapolsek Sudimoro. Alhamdulillah sampai dengan saat ini berkat 3K koordinasi, kolaborasi, komunikasi yang bagus dengan stakeholder yang ada. Alhamdulillah sampai dengan ini wilayah Sudimoro, Kabupaten Pacitan masih aman kondusif. Begitu Mbak riwayat singkat saya. Oke. Baik Bapak, karena saat ini kan kata orang ada notif yang lebih cepat daripada notif gaji di HP kita ya Pak, yaitu notif iklan, pinjol, dan judi online. Mungkin bisa ceritakan Bapak bagaimana kondisi saat ini khususnya di wilayah Sudimoro di lapangan seperti apa Pak? Mungkin fenomena yang bisa di-spill? Ya, jadi memang benar sekali Mbak, memang iklan-iklan pinjol ataupun judi online memang banyak disebar ke lewat SMS ataupun iklan-iklan yang lain, medsos ya, seperti itu. Jadi kalau khususnya di wilayah Sudimoro, memang selama saya menjabat 7 bulan di sini, wilayah Sudimoro kami sendiri secara pelaporan dari warga masyarakat ya, datang ke kantor memang sekarang ada tapi minim sekali. Tetapi memang kalau di saat saya sambang kepada warga masyarakat, kita lakukan komunikasi, itu memang ada warga yang menceritakan bahwasanya seorang warga yang rusak rumah tangganya, rusak ekonominya, itu diakibatkan dari pinjol. Dan pinjol itu setelah kami telusuri, kenapa kok warga itu
pinjam di pinjol yang ilegal, yang bunganya sangat tinggi. Kenapa itu, Pak? Ya itu Mbak, ternyata dia main judi online. Jadi memang keterkaitannya ada. Ketergantungan dan butuh dana instan seperti itu Pak ya, untuk fantasi di judi online itu. Betul, iya Mbak. Jadi seperti itu Mbak. Memang kenyataan yang ada. Memang ya makanya kayak apapun pinjol dan judol itu memang saling keterkaitan. Di saat orang sudah kejadian judol, kalau sudah judi online kalah, akhirnya pasti nanti ke pinjol. Jadi seperti itu. Wah, berarti ini bukan hanya ramai di medsos, tapi tetap ada di sekitar kita ya Pak ya. Ternyata ada juga ya di lapangan seperti itu, dan faktanya fenomena ini menjadi kita itu kadang rusak rumah tangganya, kadang juga menimbulkan efek-efek lain yang mungkin memperburuk keadaan gitu ya Pak ya. Dan lebih baik daripada kalian main judi, mending ngaji aja deh guys. Betul. Ya kan lebih banyak pahalanya gitu ya, mengaji, berzikir gitu ya. Pak, ini menarik deh kasus ini ya. Kita akan mengulik lebih dalam lagi. Ini kan sering banget kita dengar cerita yang awalnya itu cuma coba-coba, kemudian cuma klik di HP, itu kan sekarang banyak banget ya. Kita cuma klik, mungkin cuma 100.000, niat pinjamnya 1 juta, tapi ujung-ujungnya kita bilang ke teman, pinjam dulu 100 gitu, pinjam dulu 1 juta gitu ya Pak ya. Tapi akhirnya ini akan menjadi dampak yang lebih dalam lagi gitu ya Pak ya. Kalau setelah lama-lama nanti akan dampaknya lebih besar lagi. Sebenarnya apa sih Pak yang jadi faktor utama mungkin kenapa orang-orang itu sampai bisa masuk ke lingkaran pinjol dan judi online itu, motifnya apa? Jadi gini Mbak, namanya kalau pinjol itu seperti yang saya sampaikan tadi di depan, dia berkaitan dengan judol. Jadi banyak-banyak orang itu dia ke pinjaman online itu karena dia sudah tidak ada dana untuk melakukan judi online lagi ya Pak ya. Dan kenapa orang melakukan judi online itu, karena ya memang diangan-angan dia itu kalau melakukan judi online cepat kaya, cepat dapat duit kayak banyak. Instan. Mungkin pengen jadi CEO gitu Pak ya. Iya, jadi seperti kayak CEO Korea itu, ya kan. CEO. Mbak. Padahal kan namanya judi online itu kan sistem judi online itu dikendalikan ya Pak ya. Dikendalikan dari bandarnya sana. Jadi nggak ada namanya orang judi online bisa kaya, itu tidak ada. Namanya orang judi online bisa sukses itu nggak ada. Kayak apapun judi itu pasti akan judi itu padanya hanya kalah dan kalah saja. Nggak ada menangnya. Jadi seperti itu. Mungkin awalnya mereka itu hanya mengambil keputusan yang kecil, yang lama-lama akan menjadi besar dan jadi satu paket lengkap ya Pak, yang jadi utang, kemudian stres dan juga panik karena dikejar-kejar oleh pinjaman yang mungkin ilegal ya Pak, seperti itu Pak. Dan yang paling bahaya ini ketika mereka sudah merasa hal ini sudah terlalu dalam dan mereka terguncang secara psikologisnya, seperti itu ya Pak, yang mungkin yang terjadi di lapangan. Pak, mungkin kalau boleh dibocorkan lewat apa atau media apa modus terbaru dari pinjol dan judol ini yang paling sering menjebak masyarakat? Jadi bisa di-spill Pak. Sepengetahuan kami dari informasi warga masyarakat yang ada sudah pernah merasakan pinjol ataupun sudah pernah. Kalau judi nggak mungkin warga masyarakat mau cerita ke saya. Oke, siap. Nggak mungkin lah. Tapi pasti kalau cerita-cerita terkait pinjol mungkin seperti itu. Jadi di situ dia di SMS, dapat SMS dari pinjol-pinjol yang tanda kutip ilegal, bukan legal. Jadi dia pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Jadi seperti itu Mbak. Jadi lewat SMS. Kalau di media yang lain kami sendiri belum dapat informasi. Mungkin paling banyak ya lewat SMS itu sendiri. Dan kalau saya pernah scroll di medsos yang lain, kadang ada iklan-iklan terkait itu. Kadang saya game yang receh itu aja dia muncul loh Pak, secara tidak sadar, kalau saya nggak sadar ya Pak ya. Dan memang ini itu caranya tuh lebih kreatif daripada konten kreator ya Pak ya. Modusnya tuh ada aja ya. Dan di sini tuh kita mungkin
yang para pemain judi online maupun pinjaman online itu kan mereka didasarkan oleh rasa ya Pak, rasa penasaran, rasa butuh dan rasa ingin instan yang cepat gitu Pak ya. Mungkin ya Pak, terlepas dari itu kita masuk nih Pak ke sanksi hukum atau adakah sanksi dari pelaku pinjol atau judi online? Ya, jadi gini Mbak, terkait dengan judi online, baik pelaku pemain ataupun bandar, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di KUHP di pasal 426 dan 427, di situ si bandar judi online, dia apabila memang terbukti memenuhi unsur pasal tersebut, sanksi penjara situ kurungan paling lama 9 tahun. 9 tahun itu paling lama ya Pak? Paling lama. Ya. Di situ pasal 426 dan di pasal 427 bagi pemain di situ kurungan penjara, sanksi penjaranya paling lama 3 tahun. 3 tahun untuk pemain maksimal, kemudian 9 tahun maksimal untuk bandarnya. Betul. Baik Pak. Baik, kalian harus dengar ya, daripada makan nogo ya istilahnya sekarang ini lagi tren Pak ya, mending uangnya banyak-banyak buat sedekah aja ya guys ya, jelas itu dapat manfaatnya dan dirasakan oleh orang. Jadi tak tambahin juga Mbak, ya Pak, gimana Pak? Di situ juga kalau di ada orang yang melakukan judi online, selain di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ada juga bisa dikenai pasal 45 ayat 3 penjelasan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, tentang ITE tentang ITE perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi di situ orang yang melakukan judi online bisa dikenakan pasal ini juga. Untuk apa itu Pak? Jadi di situ untuk pidana penjaranya paling lama 10 tahun. Untuk denda paling banyak 1 miliar. Jadi seperti itu. Ya Mbak ya. Makanya jangan coba-coba ya. Sekali lagi ya Pak ya. Baik, mungkin Pak karena judi online dan pinjaman online itu selalu memberikan dampak yang negatif ya Pak ya. Mungkin ada hal yang mengerikan dari pinjol dan judol ini. Mungkin sampai masuk ke ranah lain Pak, seperti pencurian dengan kekerasan, mungkin penggelapan atau penipuan yang bisa mengakibatkan ya rusaknya mungkin hubungan dengan keluarga, masyarakat lain seperti itu. Ya kalau itu pasti Mbak, namanya orang judi, kembali lagi yang tak jelaskan di awal tadi, di saat orang melakukan judi online, dia adanya hanya kalah dan kalah, karena judi itu kayak apapun ada efek ketagihan, betul. Jadi kalau orang sudah terbiasa judi, pengennya judi terus. Jadi otomatis walaupun dia kalah, dia punya mindset pasti judi lagi menang. Akhirnya kalah. Judi lagi kalah lagi. Nah, setelah kalah, dia jual barang atau menggunakan uang tabungan, kalah lagi, dia pinjol, kalah lagi, akhirnya ke dampak itu juga Mbak. Kalau di sana ada bisa ke nyuri, bisa ke nipu, dan bisa ke tindak pidana yang lain. Nah, selain itu juga udah banyak buktinya bahwasanya memang merusak rumah tangga Pak. Kalau bagi orang yang sudah berkeluarga, dia melakukan judol online, pasti akan masuk ke rumah tangga, kemudian bisa mengikis pelan-pelannya Pak, seperti itu. Karena mungkin kecanduan ini Pak, mungkin yang lebih ya efeknya itu bukan di uangnya aja Pak, cuman kayak di sensasinya itu membuat dia ingin lagi, akhirnya ketagihan terus-menerus, rungkat lah. Nah, betul Mbak. Rungkat, betul itu. Akhirnya bernyanyi lah rungkat. Makanya jangan coba-coba ya. Yang belum tahu mending nggak usah tahu. Serius ini Pak ya. Ya, kemudian untuk dampak psikologis sendiri seperti apa Pak dari para pemain ini Pak? Ya, secara psikologis pasti terganggu, dalam artian terganggu dari segi itu tadi.
ada suatu ketergantungan, ketagihan, Mbak. Ketagihan, Jadi ketergantungan. mindsetnya itu pengennya judi sesuatu instan dan instan yang cepat. Kayak seperti itu, Mbak. Terus kalau nanti di saat keluarganya dia hancur, secara tidak langsung psikologis dia sendiri kan juga pasti ikut hancur ada ya Pak. juga. Ya, betul. Ini Seperti efeknya itu. tuh nggak main-main ya Pak. Yang memang Betul. kalau bisa yang belum tahu atau nggak tahu mending nggak usah tahu dan jangan coba-coba gitu ya. Ya baik Pak Kapolsek, ini sekarang kita masuk ke awareness bagi kita semua. Tips agar masyarakat itu tidak terjerat dalam lingkaran pinjol dan judi online itu seperti apa Pak? Mungkin dari kepolisian sendiri. Jadi kalau kami bahwasanya berharap warga masyarakat tidak mengenal yang namanya judi online. Namanya suatu kekayaan ataupun harta itu kita cari ya dengan cara yang benar, bahwasanya ya kita bekerja. Karena kayak apapun, orang yang manajemen keuangannya bagus, mau bekerja, manajemen keuangannya bagus, mau menabung, ya pasti juga insya Allah lebih mudah ya Pak ya. Betul, lama-lama namanya uang pasti ngumpul dan insya Allah jadi barokah. Karena manajemen yang bagus tadi. Betul, jadi sebenarnya janganlah mengharapkan namanya dengan judi online dapat membuat kaya, itu tidak mungkin. Tidak benar dan tidak mungkin. Oke, betul. Betul. Ya. Baik Pak, mungkin dari Polsek Sudimoro sendiri pernah nggak Pak melakukan sosialisasi atau sejenisnya kepada masyarakat sekitar? Jadi sering Mbak, bahwasanya kalau kami dengan menindak warga masyarakat ataupun adik-adik kita, baik di lingkup sekolah atau tingkat SMP, SMA, SMK, itu kita sering melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba, tertib berlalu lintas, terkait pinjol dan judo. Karena masa-masa remaja itu sangat labil banget ya Pak. Betul, Mbak. Jadi seperti itu. Baik Pak, mungkin saya tanya ya Pak, ya bagaimana peran Polri sejauh ini dalam menangani permasalahan tersebut Pak? Jadi tetap Mbak, bahwasanya kalau memang saat ini kita tetap lakukan pengawasan. Apabila memang ada terbukti orang melakukan judi online, ya kita tangkap, kita proses. Langsung ya Pak, jadi nggak main-main ya Pak, langsung tindakan pasti gitu ya? Langsung kita proses. Dan sudah terbukti Polres Pacitan menangani beberapa orang yang terlibat terkait dengan judi online. Judi online tersebut. Ya. Oke, baik Pak, menarik sekali ya Pak. Artinya pendekatan yang kita lakukan itu bukan cuma penindakan, tapi ya karena tadi sudah dijelaskan juga ada sosialisasi sebagai edukasi dan juga pencegahan supaya tidak masuk ke dalam circle tersebut. Biar masyarakat juga tahu bahwa hukum itu bukan cuma menindak, tapi juga melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan slogannya Polri. Baik, mungkin yang terakhir Bapak, kami ingin pesan dari Bapak Kapolsek Sudimoro untuk masyarakat supaya kita bisa lebih berhati-hati untuk tidak masuk ke dalam lingkaran tersebut yang akan membawa kita pada kerugian besar. Ya, terima kasih Mbak. Jadi harapan kami dari Polsek Sudimoro, warga masyarakat tidak adalah, jangan ada, khususnya generasi muda, jangan ada yang namanya mengenal namanya judi online ataupun perjudian yang lain. Baik judi online ataupun judi darat, jangan pernah mengenal itu. Judi darat itu apa maksudnya Bapak? Jadi kayak judi langsung, judi langsung tatap muka. Kalau saya dulu menanya klotok apa ya? Itu namanya judi darat. Jadi jangan pernah mengenal yang namanya itu, hindari yang namanya judi online. Tidak ada judi yang bisa membuat orang kaya. Itu adanya hanya kerugian bagi diri kita sendiri. Nanti kalau sudah judi kalah pasti terjerat pinjol dan pasti juga akan muncul masalah-masalah yang lain. Pengen saya tetap warga masyarakat bekerjalah sesuai dengan kemampuan aja Anda, niatilah bekerja untuk keluarga dan diri Anda. Dengan bekerja yang barokah, insya Allah lebih bermanfaat untuk keluarga. Baik, karena ketika kita sudah
apa ya Pak, istilahnya itu masuk, ini yang dipertaruhkan bukan cuma keluarga tapi juga tentang harga diri ya Pak, dan juga masa depan, apalagi mereka itu kan masih remaja, masih mungkin ada juga yang masih ya masih labil lah Pak seperti itu ya. Jadi kalau bisa dihindari ya, jangan coba-coba. Misalnya seperti itu dari Bapak Kapolsek, dan semoga dengan obrolan kita kali ini kita semua bisa lebih aware dan waspada, saling mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita, saling peduli dengan kerabat-kerabat kita, circle kita, untuk kita bisa masuk ke dalam circle-circle yang positif seperti itu ya Pak ya. Betul. Mungkin tambahan Mbak sebelum Mungkin ya, monggo, Bapak. ditutup, bahwasanya di sini mau kesempatan hari ini juga saya menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya Kecamatan Sudimoro, untuk umumnya keseluruhan, Pacitan ataupun yang daerah yang lain, untuk lebih hati-hati terkait dengan penipuan online. Oke, ini penipuan Jadi, online ya Pak case-nya ya. Penipuan online ini yang saat ini lebih marak bahwasanya terkait dengan jual beli barang di media sosial. Jadi lebih baik lebih hati-hati dan lebih bijaklah di dalam melakukan transaksi jual beli. Di medsos. Jadi ya, seperti itu di Pak, medsos. Teliti dulu, cermati dulu barang ataupun lawan Anda yang akan Anda beli, lebih baik berhadapan kalau beli sesuatu apapun, lebih aman daripada online. Tetapi kalau memang online, lihati, cermati dulu barang-barang yang ingin beli ya Pak ya, ataupun orang yang menjual tersebut. Marketplace-nya ya Pak ya, ini marketplace-nya resmi atau ilegal Ya, atau gimana betul. gitu ya Pak. Jadi seperti itu, karena memang penipuan saat ini, penipuan secara online sedang marak banget ya Pak ya. Tuh. Oke, Pak. Berarti itu memang sekarang itu kayak penipuan online gitu, mungkin contohnya apa Pak? Tadi bisa di-spill mungkin penipuan online itu mungkin barang-barangnya seperti. Jadi gini, kemarin ada memang korban, dia melihat di suatu medsos ada orang yang jual mobil. Oh, jadi awalnya jual di medsos, jual mobil, ya. Tuh, orang itu tertarik. Akhirnya di situ ada nomor HP orang yang mengiklankan. Padahal itu orang yang mengiklankan itu bukan orang yang asli yang pemilik mobil. Oh. Jadi seperti ini itu, Pak. Akun lainnya Pak berarti ya? Ya. Jadi semua Mbak Lila ngiklankan mau jual mobil. Nah, saya tahu. Akhirnya fotonya mobilnya Mbak Lila saya ambil, saya upload di medsos saya sendiri. Nah, tiba-tiba ada orang yang telepon saya. Nawar mobilnya Mbak Lila. Saya bilang, silahkan lihat harganya segini. Pak, bisa turun? Bisa. Ya udah Pak, saya lihat mobil. Iya, nggak apa-apa, lihat mobil. Nanti di situ ada Mbak Lila, mobilnya juga di situ. Mbak Lila itu teman saya. Berarti kita itu saling berkaitan ya Pak ya? Di kedua itu ya, akun dan orangnya itu ya, pemilik akunnya. Jadi, itu ya? Ini nggak kenal, memang Mbak Lila dengan saya kan nggak kenal. Saya memang hanya menyomot saja. Saya nyomot saja, tetapi saya sudah tahu terkait identitas Mbak Lila, rumahnya di mana, ataupun data-data yang lain. Data-data pribadi saya ya Pak ya, berarti ya. Akhirnya setelah komunikasi dengan saya, deal harga, si orang yang mau beli tak suruh datang ke rumahnya Mbak Lila, tapi sebelum datang sudah saya bilang, di situ sampean hanya cek saja, cek unit saja, jangan pernah namanya ngomong terkait harga, karena Mbak Lila sudah menyerahkan ke saya. Harganya berapa, dan tentunya Bapak juga akan mencari keuntungan kan dari makelar tersebut. Betul Mbak, akhirnya di saat setelah korban itu sudah datang ke Mbak Lila, cek mobil dan lainnya, dia menerima Mbak. Nah, dia sudah berhadapan, tapi karena sudah saya doktrin, akhirnya dia hanya transfer ke saya. Gitu loh Mbak. Gitu loh Mbak. Bisa terbayang sih Pak seperti apa ya. Setelah transfer, barulah dia ngomong ke Mbak Lila, Mbak, ini loh sudah saya transfer ya. Tapi dengan tujuan yang beda.
orang, bukan pemiliknya langsung ya Pak ya? Betul, Oke. gitu Pak. Jadi memang karena iming-iming harga yang lebih murah, akhirnya orang itu teledor. Oke. Jadi seperti itu Pak. Makanya di saat beli barang-barang atau apapun secara online, silahkan cek harganya masuk nggak sesuai harga yang ada. Oke. Kalau memang lebih harga itu murah banget ataupun harga itu tidak masuk akal, perlu di Cross check ulang ya Pak ulang berarti ya. dulu gitu. Itu sebenarnya mencurigakan juga ya Pak sebenarnya kalau seperti itu. Jadi mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah awareness terhadap kita sendiri. Kita harus punya benteng untuk diri sendiri ya Pak. Supaya kita tuh tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang seperti itu. Baik, mungkin Pak Ibnu, terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin kita lain kali undang lagi ya Pak ya untuk topik-topik yang lebih menarik lainnya. Dan terima kasih juga kepada PLR sudah menyaksikan kita pada siang hari ini. Sebelum itu kami punya sesuatu Pak untuk Bapak. Karena ini sebagai rasa terima kasih kami. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Mungkin apa ya Pak kira-kira topik yang menarik akan kita bahas di kemudian hari yang mungkin topiknya tuh bisa masuk ke semua kalangan gitu Pak. Jadi ya monggo kalau memang nanti ke depan melihat perkembangan situasi yang ada ke bahaya penyalahgunaan narkoba bisa. Oke, siap. Jadi topik selanjutnya tentang penyalahgunaan narkoba. Baik, Pak Ibnu, terima kasih banyak Bapak. Dan mungkin untuk Kopi Ketan pada sesi siang hari ini kita cukupkan dulu Bapak. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menjadi penonton pada siang hari ini. Dan salam sehat, tetap mengayomi untuk masyarakat di sekitar ya Pak sebagai aparat penegak hukum khususnya di lingkungan Polri. Dan sampai jumpa di Kopi Ketan selanjutnya. Bye-bye.